Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Memberi berarti menjadi saluran rahmat. Renungan oleh Bapak F.A. Hatta Adi Mas Prihandono. Ketika menulis dan merenungkan Injil hari ini, penulis teringat celoteh nakal Andre kecil yang begitu polos. Saat itu, entah apa yang sedang dia lihat dan dengarkan, tiba-tiba dia berucap, "Kalau UUD pasti sumut, ujung-ujungnya duit. Semua urusan mesti uang tunai." Yang dicelotehkan Andre kecil ada benarnya. Segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ketika ia memperhatikan mereka yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan, secara mengejutkan Yesus memuji seorang janda yang hanya memasukkan 2 peser uang sebagai pemberi persembahan yang paling besar. Yesus tidak mempersoalkan siapa pemberi atau jumlah yang diberikan. Yesus mengajarkan nilai dan kualitas sebuah pemberian. Uang jeripaya semata-mata bukan hasil usaha kita sendiri. Semua diberikan Allah sebagai sebuah anugerah. Oleh karena itu, uang membawa kesadaran bahwa melaluinya Allah menginginkan berbuat sesuatu dan peduli pada lingkungan sekitar. Persembahan janda miskin bukan karena jumlahnya, melainkan karena si janda mau terlibat dalam perawatan rumah ibadat dan kehidupan para imam bait Allah. Peruntukan persembahan di bait Allah menjadikan si janda menyadari bahwa rezeki yang dia peroleh semata-mata bukan sebagai usaha pribadi, melainkan ada campur tangan Allah, dan Allah menghendaki perannya untuk terlibat bagi sesama. Akhirnya rezeki yang kita terima hendaknya menjadi sarana untuk kita semakin dekat dengan Allah, bukan malah sebaliknya. Rezeki menjadikan kita terkait dengan sesama dan dengan Allah. Rezeki yang kita bagikan pun harus muncul sebagai ungkapan kepedulian dan kerelaan, bukan sebagai sisa atau kelebihan. Kepedulian dan kerelaan inilah yang menjadikan pemberian si janda menjadi lebih besar. Si janda sadar bahwa 2 peser yang dipersembahkannya adalah karena Allah menghendaki sesuatu melalui pemberian itu. Si janda menjadi saluran rahmat Allah bagi lainnya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.